Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusra dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang biografi Hasan Hanafi, kemudian pemikiran Hasan Hanafi. Nah, dalam hal ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah pemikiran tafsir kontemporer. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang biografi Hasan Hanafi. Jadi Hasan Hanafi lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari 1935. Ia menamatkan pendidikan dasar pada tahun 1948. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Madrasah Khalil Alga Kairo sampai pada tahun 1952. Di sekolah inilah dia mulai berkenalan dengan pemikiran dan gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, dan ia semakin aktif dalam gerakan ini sewaktu kuliah di Universitas Kairo sampai gerakan tersebut dibubarkan. Setelah mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang filsafat dari Universitas Kairo pada tahun 1956, ia melanjutkan studinya di doktorat Perancis dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1966. Nah, disertasinya yang berjudul Esai tentang Metode Penafsiran. Jadi judulnya ini setebal 900 halaman dan memperoleh hadiah sebagai karya tulis terbaik di Mesir pada tahun 1971. Sekembalinya dari Paris pada tahun 1966, Hasan Hanafi segera ditugaskan mengajar mata kuliah filsafat di Fakultas Sastra, jurusan filsafat di Universitas Kairo, Mesir. Ia juga sampai menjadi profesor tamu di Perancis, Belgia, Amerika Serikat, Maroko, Jepang, dan menjadi konsultan akademik di Universitas PBB Tokyo pada tahun 1985 sampai dengan 1987. Jadi Hasan Hanafi di samping seseorang pemikir keislaman, ia juga penulis yang produktif. Banyak karya-karya tulisannya yang dihasilkan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Perancis yang dikuasainya. Di antara karya-karyanya adalah Qadaya Mu'asirah, kemudian Dirasat Islamiyah dan Dirasat Falsafiyah, kemudian Min Al-Aqidah ila Al-Staurah, dan lain-lain. Nah, selain menghasilkan karya-karya tersebut, Hasan Hanafi juga menulis banyak artikel di beberapa jurnal ilmiah yang berbahasa Arab. Nah, mentahqiq teks-teks klasik Arab dan menerjemahkan beberapa buku tentang agama dan filsafat dalam bahasa Arab. Nah, itu sekilas biografi Hasan Hanafi. Kemudian pemikiran Hasan Hanafi yaitu tentang implementasi tafsir Al-Yasari, konsep harta dalam Al-Quran. Hasan Hanafi dalam beberapa karyanya mengungkapkan contoh dari aplikasi tafsir tematik Al-Yasari ini. Di antaranya seperti yang dipaparkan dalam karya ilmiah yang berjudul Al-Malfi Al-Quran, Qadaya Arabiyah. Kemudian dalam kitab serial Al-Din wa Al-Samab yang berjudul Al-Yamin wa Al-Yasar Al-Fiqh Al-Dini dengan judul yang sama yaitu Al-Mal fi Al-Quran. Nah, jadi kata al-mal disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 86 kali dalam berbagai turunan derivasinya. Kata ini setara dengan penyebutan kata Nabi di dalam Al-Quran yaitu sejumlah 80 kali, dan juga kata wahyu dalam Al-Quran sejumlah 78 kali. Nah, dengan demikian pembahasan mengenai harta atau mal adalah pembahasan yang secara substansi memiliki dasar-dasar pijakan secara wahyu secara langsung. Nah, kata mal disebutkan Al-Quran dalam dua bentuk kata benda. Yang pertama dalam bentuk tanpa sandaran terhadap kata ganti, yaitu ghair mudhaf ila al-dhamir, seperti al-mal, malan, al-amwal, dari awalan yang disebutkan dalam Al-Quran sejumlah 32 kali. Kemudian yang kedua yaitu
dalam bentuk yang disandarkan dengan domir atau kata ganti orang, mudhaf ala al-damir, seperti kata maliyahu, maluhu, amwalukum dan amwaluhum yang disebutkan dalam Al-Quran sejumlah 54 kali. Dari dua bentuk yang berbeda itu, Hanafi menjelaskan bahwa mal dengan demikian bisa berupa kekayaan yang tidak dimiliki seseorang atau kelompok-kelompok, seperti dalam bentuk pertama disebut dengan al-mal al-mustaqil. Ia juga bisa berarti harta yang dimiliki seseorang atau kelompok melalui berbagai aktivitas ekonomi. Nah, jadi Hasan Hanafi menjelaskan bahwa al-mal al-mustaqil adalah harta atau kekayaan yang bersifat alami yang belum bersentuhan dengan aktivitas manusia apapun, sehingga keberadaannya ada sejak sebelum dimiliki dan dikuasai manusia. Sehingga selanjutnya adalah bahwa kepemilikan terhadap harta adalah ketika terjadinya hubungan antara manusia dengan kekayaan natural tersebut tadi. Nah, jadi kata ini juga disebutkan 2 kali dalam bentuk isim marfu dan 13 kali dalam bentuk isim majrur dan 17 kali dalam bentuk isim mansub. Dan artinya ia hanya menjadi penerima perbuatan manusia dan akibatnya. Hal ini karena ia tidak akan bisa secara mandiri dan otomatis dapat melakukan sesuatu perbuatan dan tindakan, sehingga kekayaan bukan sebagai subjek dan kata kerja, meskipun dua kali disebutkan dalam bentuk isim marfu, namun hal ini hanya merupakan ungkapan terhadap harta yang tidak memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi manusia. Nah, selanjutnya kata ini 13 kali disebutkan dalam bentuk isim majrur, menunjukkan bahwa harta atau kekayaan ini memiliki intensitas perputaran dan pergerakan yang cukup tinggi. Kesimpulannya adalah bahwa kekayaan merupakan objek dari kegiatan manusia dalam konteks ini. Nah, jadi kata al-mal yang dihubungkan dengan kata ganti kepemilikan, yaitu dengan dhammi fard, yaitu atau tunggal, itu sebanyak 7 kali, dan dhamir jama' atau plural itu sebanyak 47 kali, yang menunjukkan bahwa kekayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aktivitas hubungan yang dilakukan dalam bentuk aktivitas kolektif banyak orang, bukan merupakan kegiatan tunggal dari seseorang semata, sehingga harus ada hubungan yang positif dalam kekayaan yang berada di tengah-tengah banyak orang tersebut. Nah, dan bukan dikuasai oleh seseorang semata. Kemudian kalau kita dilihat dari secara bahasa, kata mal yang dihubungkan dengan kata sandang, yaitu li, yang berarti apa yang ada pada saya. Mal disebut memakai isim nakirah yang sebanyak 17 kali, kemudian isim ma'rifat sebanyak 15 kali. Hal ini menunjukkan bahwa harta adalah sesuatu yang dapat diketahui dan dapat diidentifikasi sumbernya, jumlahnya dan bentuknya. Dan kekayaan harta bukanlah sesuatu yang tersembunyi dan tidak jelas identifikasinya. Nah, jadi kata mal yang dalam i'rabnya dalam bentuk mansub dikonotasikan dengan 3 makna. Yang pertama yaitu mencela manusia, mengikat hatinya dengan harta, seperti pada Al-Quran surah Al-Fajr ayat 20, kemudian surah Al-Humazah ayat 2, kemudian surah Al-Balad ayat 6, kemudian surah Maryam ayat 71, kemudian surah At-Taubah ayat 69, kemudian surah Al-Kahfi ayat 34 dan Saba ayat 35. Kedua, bermakna larangan mendekati dan mengambil harta orang lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yatim dan manusia pada umumnya, seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 34, kemudian An-Nisa ayat 10 dan 161, dan Quran surah At-Taubah ayat 34. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan harta kepada yang membutuhkan, seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 dan Quran surah Hud ayat 29. Nah, jadi itulah konsep mal atau harta dalam pemikiran Hasan Hanafi itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan barusan itu dapat menambah khazanah keilmuan kita, kemudian dapat menambah wawasan kita, kemudian dapat bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jadi sekian dan terima kasih. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, kemudian salah kata dalam saya menyampaikan materi barusan.
Mohon dimaafkan lebih dan kurangnya. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.